semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, Angela Dea Puspita. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang tahapan pemeriksaan golongan darah. Jangan lupa like, komen, dan subscribe buat kalian yang baru bergabung dengan channel YouTube saya. Yuk langsung aja simak ke videonya sekarang. Apa sih pengertian dari pemeriksaan golongan darah? Jadi pemeriksaan golongan darah adalah pemeriksaan yang dilakukan untuk mengetahui golongan darah seseorang. Terdapat dua jenis penggolongan darah yang sering dilakukan atau digunakan, yaitu sistem ABO dan sistem Rhesus atau RH. Pemeriksaan golongan darah ini didasarkan pada kombinasi kandungan antigen dan antibodi spesifik yang berada di dalam sel darah. Untuk sistem ABO, antigen terdapat di permukaan sel darah merah dan antibodi terdapat dalam plasma darah, yaitu bagian darah yang berbentuk cairan berwarna kuning. Sistem ini membagi golongan darah menjadi 4, yaitu 1. Golongan darah A yang memiliki kombinasi antigen A dan antibodi B. 2. Golongan darah B memiliki kombinasi antigen B dan antibodi A. Yang ketiga, golongan darah AB memiliki antigen A dan B tetapi tidak memiliki antibodi A maupun B. Yang keempat, golongan darah O memiliki antibodi A dan B tetapi tidak memiliki antigen A maupun B. Sedangkan pada sistem Rhesus atau RH membagi darah menjadi dua golongan, yaitu RH positif untuk darah yang memiliki antigen Rhesus dan RH negatif untuk darah yang tidak memiliki antigen Rhesus. Karena tidak memiliki antigen, golongan darah O sering disebut sebagai donor universal atau dapat mendonorkan darah ke seluruh golongan darah. Sedangkan golongan darah AB disebut resipien universal karena tidak memiliki antibodi sehingga dapat menerima darah dari golongan darah manapun. Kemudian ini adalah indikasi cek atau pemeriksaan golongan darah. Pertama, pasien disarankan untuk menjalani pemeriksaan golongan darah saat ingin mendonorkan darah atau saat ingin menerima transfusi darah. Hal ini bertujuan untuk menghindari komplikasi fatal saat transfusi darah, yaitu penghancuran sel darah atau hemolisis. Selain untuk keperluan transfusi, cek golongan darah juga diperlukan saat ingin mendonorkan atau menerima organ donor. Bagi wanita hamil, penting sekali melakukan pemeriksaan golongan darah untuk mencegah inkompatibilitas Rhesus pada bayi yang akan lahir. Kemudian ada peringatan cek golongan darah. Ada beberapa hal yang perlu diketahui sebelum menjalani cek golongan darah, yaitu jika merasa lemas usai menjalani proses pengambilan darah, hubungi keluarga atau kerabat untuk mengantar pulang. Kedua, proses pengambilan darah umumnya mudah dan cepat, namun ada beberapa orang yang diperlukan lebih dari satu kali suntikan untuk menentukan letak pembuluh darah vena dengan tepat. Apa yang harus dilakukan sebelum cek golongan darah? Tidak ada persiapan khusus sebelum melakukan pemeriksaan golongan darah. Tes ini dapat langsung dilakukan di laboratorium, klinik, atau rumah sakit. Kemudian bagaimana prosedur cek golongan darah? Cek golongan darah dapat dilakukan dengan mengambil sampel darah terlebih dahulu. Dokter atau petugas laboratorium akan mengikat tali elastis di sekitar lengan atas pasien agar pembuluh darah pada lipat siku terbendung dan mudah dilihat. Setelah itu, dokter akan membersihkan kulit di sekitar pembuluh darah tersebut dengan alkohol untuk menghindari kontaminasi kuman. Usai dibersihkan, kemudian jarum suntik akan ditusukkan ke dalam pembuluh darah untuk mengambil sampel darah. Setelah sampel darah diambil, jarum suntik akan ditarik keluar secara perlahan, dan titik suntik akan ditutup dengan kapas serta plaster untuk menghindari darah yang keluar. Selanjutnya, selain dari pembuluh darah vena, sampel darah juga bisa diambil dari pembuluh darah kapiler di ujung jari tangan. Terdapat dua tahap yang akan dilakukan oleh dokter atau petugas laboratorium untuk memeriksa jenis golongan darah, yaitu pertama mencampur darah dengan antibodi, dan yang kedua dengan back typing. Efek samping dan komplikasi cek golongan darah. Meskipun jarang terjadi, pasien juga dapat mengalami beberapa efek samping di bawah ini setelah melakukan pengambilan sampel darah. Yang pertama pusing, kedua pingsan, ketiga infeksi pada titik yang disuntik, keempat pendarahan, dan kelima pendarahan di bawah kulit atau hematoma. Namun, ini jarang sekali terjadi ya teman-teman. Sekian video tahapan pemeriksaan golongan darah saya kali ini. Apabila ada salah kata dan kekurangan dalam penyampaian, saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.